Halo semuanya, perkenalkan saya Gatra dan ini adalah video kedua kita tentang materi mengenal aljabar. Nah, di video kita kali ini kita akan mengenal bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar ada beberapa istilah yang teman-teman harus kuasai. Nah, yang pertama itu yang ada yang namanya suku. Setelah itu ada yang namanya variabel. Lalu ada yang namanya koefisien. Nah, mari kita coba pelajari arti dari suku, variabel, dan koefisien terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan beberapa contoh. Jadi di sini saya siapkan 3 contoh ya. Yang pertama ada 2A, lalu ada 2A ditambah 3B, lalu yang ketiga ada min 4B ditambah 2. Nah, yang mana yang namanya suku? Yang namanya suku adalah ini secara keseluruhan. Jadi 2A secara keseluruhan adalah satu suku. Lalu di sini 2A plus 3B ini adalah suku yang berbeda. Jadi untuk nomor 2 ini ada dua suku. Jadi suku yang pertama itu 2A, lalu suku yang kedua adalah plus 3B. Ingat ya, plus ini juga terlibat. Jadi kalau di sini sukunya adalah 2A. Kalau di sini sukunya ada 2. Ada 2A, ada 3B. Plus 3B. Jadi kalau nggak ada tanda di depannya itu artinya plus. Nah, lalu yang ini, yang mana yang namanya suku? Nah, suku itu di sini ada negatif 4B dan plus 2. Jadi di soal nomor 3 sukunya ada min 4B. Ingat ya, minnya juga ikut. Lalu di sini plus 2, plusnya juga ikut. Berarti seperti ini. Nah, yang mana namanya variabel. Nah, variabel itu huruf yang nempel sama angkanya. Jadi di sini yang jadi variabel adalah A. Jadi di suku ini variabel adalah A. Di suku ini variabel adalah, nah kalau di sini variabel A, di sini variabelnya B. Lalu di sini variabel adalah B. Di sini tidak ada. Nah, kita lanjut. Koefisien. Yang mana namanya koefisien? Nah, yang namanya koefisien adalah angka atau bilangan yang menempel dengan variabelnya. Nah, kalau di sini koefisiennya adalah 2, di sini koefisiennya adalah 2, di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya adalah negatif 4, di sini koefisiennya adalah 2. Nah, konstanta itu apa? Nah, konstanta itu adalah di sini tidak ada konstanta, di sini tidak ada konstanta. Nah, di sini ada konstanta yang mana? 2. Jadi di saat dia tidak memiliki variabel, dia adalah konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena dia nilainya konstan. Jadi nilainya akan selalu 2. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh ini, negatif 4B. Nah, nilainya ini akan berubah-berubah tergantung berapa nilai B-nya. Jadi kalau misalnya B-nya nilainya 1, berarti ini bernilai negatif 4. Kalau B-nya ini 2, berarti ini bernilai negatif 8. Nah, itulah kenapa si 2 ini kita sebut dengan konstanta. Jadi ingat ya, kalau dia nggak ada hurufnya berarti dia disebut konstanta. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa contoh soal lagi. Nah, di sini kita memiliki negatif 3A plus 2B plus 5C min 6D plus 7. Nah, kita tentukan yang mana sukunya. Di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Yang mana aja? Nah, yang pertama ada negatif 3A. Ingat ya, negatifnya juga harus ikut. Itu yang harus kalian ingat. Lalu di sini plus 2B. Lalu ada plus 5C. Lalu min 6D. Lalu ada 7. Nah, variabelnya di min 3A ini variabelnya mana? Variabel adalah A. Di sini variabelnya B. Di sini variabelnya C. Di sini variabelnya D. Di sini variabelnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada variabel sebenarnya bisa kita tulis A pangkat 0 atau B pangkat 0. Nah, habis itu koefisien. Di sini koefisiennya berapa? Di sini koefisiennya negatif 3. Di sini koefisiennya berapa? Plus 2. Di sini plus 5. Lalu min 6. Lalu ini 7. Nah, ingat, yang namanya konstanta adalah yang tidak ada hurufnya atau yang variabelnya tidak ada. Nah, yang tidak ada variabel di sini adalah 7. Nah, ingat ya, tidak ada variabel itu bisa kita tulis A pangkat 0 bisa, kita bisa tulis B pangkat 0 bisa, karena kalau pangkat 0 itu artinya 1. Nah,
Jadi sukunya sudah, variabelnya sudah, koefisiennya sudah, konstantanya sudah. Jadi konstantanya adalah 7. Oke, kita coba contoh soal yang lain yang bentuknya terlihat lebih rumit nih misalnya. Nah, di sini ada 5x pangkat 3. Sebentar saya buat tabelnya dulu. Nah, di sini kita punya 5x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 4y pangkat 5 min 15z pangkat 2 plus 8. Udah ada pangkat-pangkatnya. Tapi sebenarnya sama aja. Yang mana yang sukunya? Di sini ada suku 5x pangkat 3. Lalu yang mana lagi? Nih, ingat ya. Negatifnya juga harus ikut. Berarti ini negatif 8x. Intinya tanda di depannya harus kita ikut sertakan. Lalu ada 4y pangkat 5. Lalu ada min 15z pangkat 2. Lalu ada 8. Nah, variabelnya di sini ada x pangkat 3. Lalu ada x pangkat 2, di sini variabelnya y pangkat 5, di sini z pangkat 2. Di sini tidak ada. Bisa kita tulis x pangkat 0 atau y pangkat 0, seperti itu bisa kita tulis. Nah, lalu koefisiennya di sini ada 5, di sini ada negatif 8, di sini ada 4, di sini ada min 15. Di sini ada 8. Nah, yang perlu kalian ingat, ini 5x pangkat 3 sama negatif 8x pangkat 2. Ini meskipun dia sama-sama x, tapi dia berbeda. Ini variabelnya x pangkat 3 dan ini x pangkat 2. Nah, tidak bisa kita jumlahkan begitu saja. Jadi, ini bisa kita katakan adalah suku yang berbeda, variabelnya berbeda. Jadi tidak bisa kita jumlahkan secara langsung. Jadi kira-kira seperti itu untuk video pengenalan bentuk aljabar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.